Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan menjelaskan tentang VOC dari tahun 1602 sampai dengan tahun 1709. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Juju Prawinata Situmeang. Saya Sylvia Hasan. Saya Arsiati Salsabila. Saya Isnayati. Latar belakang lahirnya VOC. Di abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun, revolusi Belanda atau perang kemerdekaan sejak tahun 1560-an mendorong Belanda mempunyai jalur perdagangan sendiri. Sebelumnya, Belanda hanya perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Maka, pada 1598, Belanda melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Meski belum menemukan pusat rempah-rempah di timur Nusantara, de Houtman telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjajah Belanda berikutnya. Maka pada tahun berikutnya, Belanda kembali menggelar ekspedisi besar-besaran di Nusantara. Pembentukan VOC pada 1598, Parlemen Belanda Staten-Generaal mengusulkan perusahaan yang saling bersaing itu digabung menjadi sebuah kongsi dagang. Maka pada Maret 1602 terbentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur, Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC. 6 wilayah di Belanda punya perwakilan atau majelis di VOC. Setiap majelis punya sejumlah direktur. Jumlah direktur ada 17 dan disebut de Heren. Tuan-tuan 17. Amsterdam sebagai ibu kota punya peranan yang sangat besar. Markas VOC juga terletak di Amsterdam. Oleh karena itu, Amsterdam dapat jatah 8 dari 17 direktur. Hak oktrooi dan Gubernur Jenderal. Parlemen Belanda memberikan VOC memiliki hak istimewa atau hak oktrooi. Hak oktrooi yang dimaksud memberikan kewenangan bagi VOC untuk 1. Merekrut pegawai atas dasar sumpah setia, 2. Memberikan angkatan perang, 3. Melakukan perang, 4. Membangun benteng. Diawali operasi VOC di De Hekeren mengenai semua urusan VOC di Amsterdam. Tapi mereka segera sadar bahwa hal ini sulit dilakukan. Jarak tempuh Amsterdam ke Nusantara bisa memakan waktu yang 2 hingga 3 tahun. Diawali kedatangan VOC sibuk memerangi Portugis dan datang lebih dahulu. Begitu juga perlawanan untuk penduduk lokal. Mulai tahun 1610, kegiatan Belanda di Asia dikendalikan oleh Gubernur Jenderal. Di Nusantara, selama 3 masa kepemimpinan Gubernur Jenderal pertama, yaitu dari tahun 1610 sampai 1619, VOC bermarkas di Ambon. Meski menjadi pusat rempah-rempah, Ambon tak masuk dalam perdagangan Asia yang strategis. Maka, untuk mendekatkan markas VOC dengan wilayah dagang lainnya, mulai dari Afrika sampai Jepang, VOC memindahkan pos perdagangannya ke Banten pada tahun 1610. Di timur Banten, Pangeran Wijayakrama menyambut perdagangan VOC dan para pedagang dari belahan dunia lain. Maka pada 1611, Gubernur Jenderal Peter Both mengadakan perjanjian dengan Pangeran Wijayakrama untuk memanfaatkan Jayakarta dan pelabuhan Sunda Kelapanya. VOC membeli sebidang tanah seluas 50 kali 50 vandem atau 1 vandem sama dengan 182 cm yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung.
Tanah ini menjadi cikal bakal Batavia yang menjadi pusat kekuasaan VOC di Nusantara. Sekiranya sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.